sifat kemagnetan logam. Nah mungkin pada SD atau SMP udah tahu ya apa itu magnet. Pada waktu kecil ada tuh yang magnet yang hitam kecil tuh. Jadikan mainan ya. Nah di sini nanti kita akan membahas mengenai sifat dari kemagnetan suatu logam. Nah, adapun persepsi ya pada perkuliahan hari ini ya atau pada materi sifat kemagnetan logam. Nah, ada yang bisa lihat gambarnya bisa semua ya? Oke, gambar apa yang depan? Bel listrik. Bel Listrik. Bel listrik. Nah, biasanya bel listrik kita temukan di mana? Sekolah ya, dunia. Nah, jadi pertanyaan ya, apakah bel listrik ini dia menggunakan prinsip dari magnet? Apa ada terdapat magnet dalam sistem cara kerjanya? Ada? Ada. Oke, jadi benar ya. Jadi di dalam ini tuh ada prinsip magnet digunakan, itu prinsip elektromagnet. Ya, prinsip elektromagnet. Nah, sebelumnya kalian udah pernah belajar di waktu SMP apa itu elektromagnet. Ada yang bisa bantu menjelaskan nggak atau menjawab apa sih elektromagnet itu? Coba satu orang aja jadi lah. Saya Pak. Oke, silakan. Jadi elektromagnet itu adalah magnet yang medan magnetnya itu ada karena adanya arus listrik yang mengalir. Oke, medan magnetnya karena adanya arus listrik yang mengalir. Benar ya, beri aplaus dulu teman-teman. Nah, jadi bel listrik ini ya memanfaatkan manfaat penggunaan magnet pada penggunaan utamanya atau konsep utamanya. Nah, jadi kemudian untuk motivasi, nah, motivasi perkuliahan pada hari ini mungkin bisa dilihat video. Video ini menjelaskan mengenai adanya sifat magnetik dan non magnetik ya. Nah, ada yang bisa menyimpulkan nggak apa sih hasil dari? Oke, silakan. Siapa namanya? Henry. Silakan Henry. Jadi berdasarkan video yang tadi dapat disimpulkan bahwa magnet itu dapat menarik gunting, paperclip, dan peniti. Sudah Pak. Oke, ada yang bisa nambahkan? Saya Pak. Oke, silakan. Jadi kalau yang tadi kan bersifat magnetik yang bisa ditarik itu ada gunting, peniti sama paperclip. Nah kalau yang kunci, koin sama aluminium itu dia nggak bisa ditarik magnet karena dia nggak bersifat magnetik. Oke, beri aplaus dulu untuk teman-teman. Oke, jadi dapat disimpulkan ya ada benda-benda yang bersifat magnetik dan ada benda-benda yang bersifat non magnetik. Nah, bahan-bahan penyusunnya, benda-benda yang di depan itu bahan-bahan apa saja? Bersifat non logam atau logam ya? Logam ya, bersifat logam. Nah, jadi apakah semua logam itu bersifat magnet? Oke, nanti kita akan pelajari lebih lanjut ya, apakah semua logam itu bersifat magnet atau tidak. Dari video ini kan kita bisa simpulkan tidak ya. Nah, ada untuk CPNK yang akan dipelajari yaitu mahasiswa mampu menghubungkan sifat kemagnetan logam dalam kehidupan sehari-hari. Ini ya CPNK yang akan kita capai pada hari ini. Kita mengerjakan LKM setelah ini. Nah, kemudian kemarin kan udah dibaca modulnya kan sebagai referensi untuk kuliah hari ini. Ya. Nah, untuk materi yang pertama itu mengenai magnet atau konsep magnet, yang kedua mengenai sifat magnetik logam, ya, yang ketiga itu ada logam magnetik dan non magnetik, yang keempat pemanfaatan logam magnetik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi magnet itu ya, magnet adalah bahan yang menghasilkan medan magnet yang menarik logam tertentu. Nah, jadi dia menghasilkan suatu medan magnet yang dapat menarik logam tertentu. Itu namanya magnet. Nah, magnet ini ya, dia terbagi menjadi ada dua. Ya, pembagiannya itu ada magnet alami dan magnet buatan. Nah, magnet alami. Magnet alami adalah magnet yang ditemukan di alam. Nah, magnet alam dapat ditemukan pada bebatuan yang mengandung unsur magnet. Dapat pada batu-batuan, makanya dia alami. Kalau magnet buatan itu adalah magnet yang sengaja dibuat oleh manusia untuk keperluan tertentu. Nah, kalau dia yang kutubnya berbeda, contohnya ini, yang selatan sama yang utara, yang warna biru sama yang warna merah. Kalau disatukan dia akan tarik menarik. Wah.
masih ingat apa itu gaya Lorentz? Oke, siapa namanya? Widya. Oke, coba Widya. Jadi gaya Lorentz itu adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik atau medan listrik yang bergerak dalam suatu medan magnet. Iya, benar ya. Ini merupakan definisi gaya Lorentz. Oke, beri hapus dulu untuk Widya. Oke, ini mungkin definisi. Sekarang persamaannya atau rumus dari gaya Lorentz. Bisa? Ada yang bisa? Nah, coba tulis di depan. Persamaan dari gaya Lorentz. Oke, beri hapus dulu depannya. Oke, jadi ini gimana? Ya, dia seperti yang apa namanya tadi? Ya, sel. Nah, seperti ini sel ini. Nah, yang mana arah magnetnya, mana arah listriknya, yang mana? Nah, ini gambar di depan ya. Jadi yang jempol dari jempol itu merupakan arah arus listrik. Kalau yang tunjuk arah medan magnetnya. Dan tengahnya itu adalah arah gaya Lorentz-nya. Itu ya. Perlu diingat kembali coba satu orang. Oke, siapa namanya? Siapa? Nadila. Coba Nadila. Oke, coba yang lain ada yang ngerjain nggak, sama nggak jawabannya? Coba lihat. Jadi berapa besar gaya Lorentz-nya? 0,05. Oke, beri hapus temannya. Semangat kan untuk mengerjakan? Oke, masih kita lanjut lagi ya. Atom yang orbital elektronnya terisi elektron yang berpasangan, itu efek magnetiknya saling meniadakan. Artinya atom-atom itu ditolak oleh medan magnet. Tadi ditolak medan magnet itu bersifat diamagnetik. Kemudian jika atom mempunyai elektron tak berpasangan, efek magnetik tidak saling meniadakan dan atom tersebut menunjukkan paramagnetik. Jadi makin banyak elektron yang tak berpasangan dalam atom, maka makin kuat gaya tarik medan magnet yang dialaminya. Oke, sampai sini paham? Apa itu? Oke, dan bisa nggak buktikan dengan konfigurasi elektronnya itu? Oke, ya perhatikan yang dikerjakan oleh Widya. Tadi ya, konfigurasi elektronnya, kemudian ada diagram orbitalnya. Nah, karena orbitalnya terisi penuh sehingga tidak bisa menarik atom yang lain, berarti dia bersifat. Nah, artinya dia udah punya pasangan, udah punya dia, maka dia nggak bisa menarik. Kalau dia tidak berpasangan, berarti dia masih bisa untuk menarik, ya. Jadi sebelum kerjaan kalian ada video. Didengarkan ya. Windscreen, the outer cover. You speak or sing into the windscreen portion of the microphone. The body. And the capsule, where vibrations caused by hitting of sound waves converted into electrical signals. For watching. Oke, video tadi menjelaskan mengenai tentang cara kerja mikrofon ya, mikrofon dinamis. Nah, kemudian ada juga komponennya. Oke, ada yang bisa nggak menyampaikan apa sih yang disampaikan atau disimpulkan dari video itu? Coba, silakan Akbar. Dalam video tersebut membahas tentang dua tipe dari mikrofon, yakni mikrofon dinamis dan mikrofon kondensor. Tetapi yang dibahas di situ adalah mikrofon dinamisnya. Oke, jadi di video lebih detailnya pembahasan cara kerja mikrofon dinamis. Oke, ada yang bisa nambahkan? Coba. Oke, siapa namanya? Dika, Pak. Coba Dika. Nah, jadi kan tadi kata Akbar itu tuh jelasin mikrofon dinamis. Mikrofon dinamis itu kan tadi yang pakai kabel kan. Nah, jadi mikrofon dinamis itu dia ada gulungan kawat gitu sama magnet. Nah, nanti dari situ tuh dia bisa menghasilkan listrik. Jadi aliran
Kak, sekarang lagi. Tadi kan sudah dijelaskan tentang komponen mikrofon dinamis. Nah, di komponen mikrofon dinamis itu ada penutup bagian depan, tubuh kapsul yang terdiri atas diafragma, kumparan, dan magnet. Oke, itu komponen-komponennya ya. Oke, beri hapus dulu untuk ketiga temannya. Oke, bagus ya. Nah, jadi mikrofon dinamis ini dia menggunakan fenomena, yaitu fenomena prinsip apa? Elektromagnet, yaitu untuk mengubah gelombang suara menjadi listrik. Dimana salah satu komponennya itu terdapat magnet ya. Komponen magnet yaitu yang mana dia mampu menghantarkan magnet untuk ke kumparan. Kumparan itu ada kawat-kawat. Oke, kalau jika tidak ada ya pengerjaan KF ya, silakan bagi kelompok sesuai kelompok yang sudah dibagi sebelumnya. Nah, ini KF nanti satu kelompok ada dua KF ya, jadi nanti yang diisi cuma yang satu aja. Oke. Nomor satu. Oke, silakan mengerjakan LKS-nya secara berkelompok. Jika ada pertanyaan, gambar yang harus ditebak. Jadi kalian harus amati setiap gambar dengan teliti, tebaklah isi gambar yang dimaksud. Jadi langsung aja tebak ya, biar tahu cepat dengan terbaiknya. Oke? Oke, dia perhatikan semuanya, semuanya menyajikan hasil. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Eva Nurina. Saya Dika Raditya Putri. Saya Rebecca Gini. Saya Hazra Kamil Aisyah. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami
terkait KKN yang telah diberikan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Andre Bintang yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Di mana hasil diskusi ini akan disampaikan oleh teman saya, Hadirat Alia. Baik, di sini ada sebuah tabel mengenai nama logam, konfigurasi elektron, orbital valensi, manfaat dan sifat logamnya. Yang pertama kami ambil logam besi atau Fe, di mana konfigurasi elektronnya Ar 3d6 4s2 dan orbital valensinya yaitu 4s2. Manfaatnya digunakan dalam pembuatan baja, alat-alat industri dan mesin. Sifatnya yaitu ferromagnetik atau dapat saling menarik dengan kuat. Kemudian nama logam yang kedua yaitu tembaga atau Cu, di mana konfigurasi elektronnya Ar3d10 dan 4s1. Orbital valensinya yaitu 4s1. Manfaatnya digunakan dalam kabel listrik, pipa air, dan peralatan dapur. Sifat logamnya yaitu paramagnetik. Yang ketiga, aluminium atau Al, konfigurasi elektronnya Ne3s2, di mana orbital valensinya 3s2. Manfaatnya yaitu digunakan dalam pembuatan kemasan makanan, konstruksi bangunan, dan juga industri pesawat terbang. Sifatnya yaitu paramagnetik. Yang terakhir yaitu Seng atau Zn, di mana konfigurasi elektronnya Ar3d10 4s2. Orbital valensinya 4s2, di mana manfaatnya yaitu digunakan dalam pembuatan baja galvanis, baterai, dan produk-produk kimia. Sifatnya yaitu diamagnetik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Eva. Baiklah, dari penyajian tadi dapat disimpulkan bahwa magnetisme pada logam disebabkan oleh distribusi elektron yang tidak merata pada atom unsur logam tertentu. Nah, hal ini menciptakan kutub magnetik pada ujung-ujungnya. Setiap magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan selatan. Jadi dari hasil tadi, dari penyajian tadi dapat disimpulkan bahwa besi itu bersifat ferromagnetik yang artinya menarik dengan kuat, dan tembaga bersifat paramagnetik menarik dengan lemah. Kemudian aluminium bersifat paramagnetik atau menarik dengan lemah, dan seng bersifat diamagnetik atau tidak menarik. Baiklah, sekian penyajian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu penyajian dari kelompok 2. Sekarang kita dengar lagi penyajian hasil dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Aisha. Dari kelompok Tiara, saya Daviani. Saya Nurul. Saya Lydia, saudara. Di sini kami akan
diambil orbital valensi ada 5 dan 10. Dan ketika dibikin orbitalnya, seluruh orbitalnya itu berpasangan sehingga dia bersifat diamagnetik. Manfaatnya itu sebagai perhiasan, konduktör listrik dan sebagai perhiasan, pelindung radiasi dan lapisi konektor. Kemudian ada perak. Perak itu konfigurasi elektronnya itu KM 5S1 dan 4S2. Dan ketika dibikin orbital valensi, seluruh orbital berpasangan sehingga bersifat diamagnetik. Adapun manfaatnya itu sebagai perhiasan, konduktör listrik dan transisi. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulannya. Nah, jadi kesimpulannya dari pembelajaran yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa magnet adalah bahan yang menghasilkan medan magnet untuk menarik logam tertentu. Nah, magnet sering dijumpai pada kegiatan sehari-hari seperti pada hard disk atau HDD dan yang lainnya. Nah, berdasarkan bahannya, sifat kemagnetan logam dibagi menjadi 3, yaitu ferromagnetik atau dapat ditarik kuat, lalu ada paramagnetik yaitu dapat ditarik dengan lemah, dan diamagnetik yaitu tidak dapat ditarik. Jadi dalam mengetahui sifat magnet ada hal yang bisa dilakukan yaitu dengan melihat orbital dari konfigurasi elektron. Nah, jika orbital berpasangan maka bahan tersebut bersifat diamagnetik. Nah, sedangkan jika orbital tidak berpasangan maka bersifat paramagnetik. Dan jika jumlah orbital yang tidak berpasangan ada banyak maka dapat dikatakan bahan tersebut memiliki sifat magnet yang kuat. Jadi sekian yang dapat kelompok kami presentasikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Logam itu bersifat diamagnetik atau paramagnetik ataupun ferromagnetik dengan melihat konfigurasi elektronnya atau orbital D-nya. Nah, tadi kelompok 2 menyampaikan ada logam apa saja? Besi, kemudian tembaga, aluminium dan seng. Nah, masing-masing memiliki sifat ya. Tadi kalau besi bersifat apa? Ferromagnetik. Kalau tembaga paramagnetik. Tadi artinya paramagnetik berarti dia tertarik lemah ya. Kalau ferro diamagnetik. Oke, dari kelompok 3 udah menyajikan ya bahwa kita dapat menentukan atau mengetahui logam tersebut bersifat apa dengan menggunakan konfigurasi elektron dengan melihat diagram orbitalnya ya. Tadi kelompok 3 juga menyampaikan ada besi, kemudian kobalt dan kemudian perak sama emas. Nah, itu. Oke, sekali lagi aplaus untuk kita semua. Nah, sekarang juga udah di akhir pembelajaran ya, bisa kesimpulan. Nah, di sini ada yang bisa bantu Bapak untuk menyimpulkan 2 orang. Nah, coba Akbar dulu. Apa yang dapat kita simpulkan? Nah, mekanisme pada logam disebabkan oleh distribusi elektron tidak merata pada atom untuk logam tertentu. Selanjutnya, untuk magnet adalah daerah yang berada pada kutub-kutub magnet dengan kekuatan magnet yang paling besar berada pada kutub-kutubnya. Selanjutnya, setiap magnet memiliki 2 buah kutub, yaitu utara yang dilambangkan dengan N dan selatan yang dilambangkan dengan S. Selanjutnya, magnet dapat dibuat dengan menggosokkan magnet ke satu arah permukaan bersegi atau baja yang akan dijadikan magnet, menghidup si magnet dan memasukkan besi baja ke dalam lemparan yang diberi air bersih. Selanjutnya, sifat kemagnetan bahan dapat dihilangkan dengan cara memukul, memanaskan, dan meneliti magnet dengan arus bolak-balik atau AC. Oke, udah kita beri aplaus untuk Akbar. Oke, sekarang Dari sifat kemagnetan logam yang pertama yaitu magnetisme itu disebabkan oleh pergerakan elektron. Nah, hal ini mirip dengan arus listrik yang ketika elektron berputar mereka
baik kita beri aplaus untuk juara yang sudah dilakukan. Oke, jadi udah cukup ada kuisis. Kemarin pertama kali masuk apa? Yang pertemuan pertama kali setelah UTS? Ya, ini adalah ya, itu jangan lupa dibaca ya, dibaca modul-modul atau referensi untuk supaya nanti pas masuk di kelas bisa nambah wawasan lagi. Itu adalah untuk pengingatnya ke depannya. Nah, mungkin yang terima kasih banyak ya atas partisipasi kalian semua, partisipasi selama 2 minggu ini. Nah, semoga silaturahmi kita tidak di sini aja ya, mungkin lain waktu atau lain pada kita bisa bertemu kembali ya. Dan minta maaf apabila mungkin ada salah kata, salah ucap atau salah melakukan ya, maaf karena kesalahan itu datang dari diri sendiri ya, dan berjatuh tidak milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, Pak Andi dengan wassalamualaikum warahmatullahi